Selamat bergabung di Open Class. Ya, insya Allah ini merupakan persiapan kita terakhir sebelum TKA yang dilaksanakan untuk gelombang 1 adalah besok, yaitu hari Senin. Sedangkan di gelombang 2 itu ada di hari Saya tak ganti berangkat. Oke, jadi kita lanjutkan di nomor 24. Pada bidang koordinat, posisi titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X negatif dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y positif. Dari sini kita tahu bahwasanya sumbu X negatif itu terletak pada sebelah kiri, ya. Kalau Y positif itu sebelah kanan, sebelah atas maksudnya. Jadi kalau kita gambarkan, ini sumbu X, ini sumbu Y, posisi titiknya itu ada di sini. Jadi 6 satuan, berarti dia ada di sini. 6 satuan pada sumbu X negatif, 3 satuan pada sumbu Y positif. Ini 3, berarti titiknya ada di sini. Itu -6,3. Terus dari titik tersebut didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala -2/3. Artinya apa? -2/3 ini artinya dia berlawanan arah. Jadi kalau positif itu searah, jadi arahnya kalau ini 0 ya, ini 0 atau titik O 0,0. Jadi kalau misalkan dia positif, maka ini lanjut. Jadi kalau misalkan ini arahnya ke sebelah kiri, maka dia lanjut. Tapi karena dia faktor skalanya minus, minus itu berarti arahnya berlawanan 2/3, artinya dia mengalami perkecilan. Sebenarnya ini tinggal dikalikan aja ya. Jadi titik A aksen. Jadi kalau titik A kalau didilatasi dengan pusat O dengan perbesaran K, maka A aksen tidak lain adalah K dikali X, K dikali Y. Tinggal dimasukkan aja. Tadi faktor skalanya adalah -2/3. Berarti ini titik A -6,3. Kita dilatasi pusat O dengan skala -2/3. Maka A aksen tidak lain adalah -2/3 dikali -6, koma -2/3 dikali 3. Atau A aksen adalah min kali min adalah plus, ini plus, 2/3, 2 kali 6, 12, bagi 3 adalah 4, ya.
Terus ini adalah minus 2. Jadi jawabannya aksen adalah 4, minus 2. Oke, itu nomor 24. Terus untuk nomor 25, kira-kira yang mana jawabannya? 25 itu gambarnya gampang ya. Tinggal melihat dari gambar ini bahwasanya mana yang alas, mana yang sisi tegak. Yuk, silakan dicek. Dari gambar ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, dari gambar ini alasnya adalah ini, alas. Terus sisi tegak saya kasih tulisan ST. Dari gambar ini bisa kita pastikan bahwa alasnya berbentuk segi 6. Berarti untuk yang A salah, B salah. Karena hanya ada alas dan tidak ada tutup, maka D salah. Dia bukan prisma. Jadi jawabannya adalah 5 segi 6. Oke, lanjut. 26. Yuk, silakan dicoba. Ya, satu orang yang sudah menjawab. Ayo, yang lain apakah sepakat dengan Lutfiana? Kita tes bareng-bareng ya. Sebuah koryom berbentuk tabung dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 40 cm. Jadi tabung ya. Akuarium tersebut berisi air setinggi 35 cm. Sebanyak 6 bola besi dengan diameter 5 cm dimasukkan ke dalamnya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, kita cek. Untuk yang pertama, volume seluruh bola besi adalah 125 pi. Oke, ya. Volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3 atau 4/3 pi R-nya adalah ini ya, ini diameter ya. Berarti R-nya 5/2 pangkat 3 atau 4/3 dikali 125/8 dikali pi. Karena ada 6 bola, maka volume
6 bola, 6 kali 4/3, 125/8 pi. Dari sini kita coba sederhanakan. 6 kali 4 adalah 24, dibagi 8 adalah 3. Ya, 3 dengan 3 habis. Berarti jawabannya 125 pi. Oke. Untuk jawaban yang pertama benar. Terus untuk yang kedua, banyak air dalam akuarium adalah 12,56 liter. Tinggal mencari volume tabung, di mana volume sama dengan luas alas kali tinggi. Atau di sini jari-jarinya 10, terus tinggi yang digunakan adalah 35 cm. Kenapa? Karena yang berisi air. Ya, banyaknya air ya. Berarti PR kuadrat kali tinggi air. Atau 22/7 kali R-nya 10 ya. Tingginya adalah 35. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Coret-coret 5. Terus di sini 10 kuadrat adalah 100. 100 dikali 22 adalah 2200. 2200 dikali 5 adalah berapa? 11.000 sentimeter kubik atau 11 desimeter kubik atau 11 liter. Jadi untuk yang kedua ini salah. Yang ketiga, kenaikan air dalam akuarium adalah 2 cm. Artinya apa? Ketika dimasukkan bola sebanyak 6 bola besi, maka volumenya itu bertambah. Awalnya 11 liter, berarti bertambah sebanyak 125 pi. Atau kalau kita hitung tambahan tambahan tinggi itu berarti dari volume volume tambahan, tabung tambahan itu sama dengan volume bola ya. Padahal kita tahu volume tabung itu pi R kuadrat T tambahan sama dengan volume bola tadi 125 pi. R-nya adalah 10, pi-nya sama, berarti bisa kita coret ya. R-nya kita masukkan 10 kuadrat kali T tambahan sama dengan 125, berarti T tambahan tidak lain adalah 125 dibagi 100, 1,25 cm. Jadi yang ketiga salah. Tinggi air akuarium sekarang, yang keempat, tinggi air sekarang otomatis tinggi awal ditambah tinggi tambahan. Tinggi awalnya tadi 35 cm,
tambahannya 1,25. Kalau kita jumlah 36,25. Jadi benar. Oke, silakan dicermati sebelum kita lanjut untuk nomor 27. Ada yang bertanya? Untuk pernyataan kedua, kan R kuadrat bukannya harusnya 5 ya, Pak. Kalau 10 kan diameter. Ya, kita cek. Untuk pernyataan kedua, R kuadrat harusnya 5 ya. Nah, di sini coba saya kasih tebal ya. Jari-jari tabung adalah 10 cm ya. Yang 5 itu diameter dari bola besi. Jadi jawabannya sudah benar ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Nggak apa-apa meskipun lewat chat. Oke, kita tunggu. Barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut di nomor 27. Oke, 27 silakan dicoba. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, ya yang punya jawaban nomor 27 bisa di-share. Benar, benar, salah. Kita cek. Bu Marina mempunyai usaha konveksi. Keuntungan usahanya selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Oke ya, yang belum ada sudutnya kalau berdasarkan gambar yaitu tahun 2021. Kalau yang 2024 itu siku-siku atau 90 derajat. Jadi dari sini bisa kita hitung untuk sudut yang 2021 tidak lain adalah ya 360 dikurang. Kita mulai dari tahun 2020 ya, 60 derajat. Ini semua sudutnya kita tambah plus 90 plus 50 plus 40. Ini kalau kita mau ngecek dikurangi dari sudut yang ada. Meskipun dari sini saja, ini aja sebenarnya sudah ketemu bahwasanya ini kan 180 ya. Berarti 2021 ini 120. Karena sudutnya ini berpelurus. Tapi tidak ada salahnya kalau kita cek dari semua. Kita cek apakah benar hasilnya. 290, 180, 240. Ternyata benar ya. Ketemunya 120. Jadi baik itu melalui berpelurus ataukah mengurangi dengan semua sudut
yang sudah diketahui, hasilnya tetap 120. Oke, kita lanjut. Menurut catatan Bu Marina, besar keuntungan pada tahun 2021 adalah 144 juta rupiah. Berarti ini 144 juta. Oke, yang pertama, besar keuntungan pada tahun 2024 adalah 108 juta rupiah. Jadi kita menggunakan perbandingan senilai. Ya, 2024 tadi sudutnya 90. Berarti nanti perbandingannya untuk yang pertama 2021 120 derajat dengan 144. Ketika 2024 90 derajat dengan X misalkan ya. Kita bandingkan aja dengan perbandingan senilai 120/90 sama dengan 144 per X. Kita bisa bagi, dibagi 30 adalah 4, dibagi 30 adalah 3. Terus kita kalikan silang, 4X sama dengan 3 kali 144. Atau X sama dengan 3 kali 144 dibagi 4. Kita bagi 4, dibagi 4 1, ya. Dibagi 4 adalah 36. Kalau kita kalikan, X-nya 3 kali 36 adalah 108. Jadi ini benar. Besar keuntungan pada tahun 2022 adalah sepertiga dari tahun 2021. Kita cek. Nomor 2. 2022 itu sudutnya 40 derajat. 2021 sudutnya 120 derajat. Nah, kalau kita bandingkan ini 40 dibanding 120 sama dengan 1/3 atau 1/3. Jadi jawabannya benar. Sekarang yang terakhir, selisih antara keuntungan pada tahun 2023 dan 2020. 2023 50 derajat, 2020 60 derajat. Nah, ini harus dihitung semua ya. Jadi kita bisa menggunakan apa? Menggunakan perbandingan. Nomor 3, selisih. Selisihnya berapa derajat? 2023 dengan 2020, yaitu 60 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 10 derajat. Kita tahu tadi untuk 120 derajat itu kan 144 juta. Berarti kalau 10 derajat berarti kan ini dibagi 12, ini dibagi 12. Berarti 10 derajat itu setara dengan 12 juta. Jadi yang ketiga salah. Jawabannya benar, benar, salah. Oke, untuk yang ketiga jawabannya salah. Yuk silakan dicek, dicermati sebelum kita lanjut ke soal berapa itu?
soal 28. Oke, 28. Silakan dicoba. Oke, yuk kira-kira 3 dan 4. Kita tes dulu ya. Jadi, untuk mencari jangkauan, terus mencari median, dan mencari modus, itu data perlu diurutkan. Tapi kalau untuk mencari rata-rata, datanya bebas. Mau diurutkan boleh, tidak juga tidak ada masalah. Ya, oke, kita cek. Yang pertama, coba kita urutkan dulu datanya. Urut dari yang terkecil adalah 165. Kalau biasanya saya langsung coret. Ya, 165 3 kali, 1662 kali, terus 169 1 kali, 172 kali, terus 172 2 kali, 168 ketinggalannya. Oke, sudah lengkap. Jadi, kalau dari data yang ada, ini modusnya ada di sini. 165 karena 165-nya muncul sebanyak 3 kali. Jadi untuk yang B ini, yang kedua itu salah. Terus yang pertama, jangkauan dari data tersebut, ya, jangkauan atau apa itu nama lainnya ya? Jangkauan itu ring ya. Terus yang ketiga, median data tersebut adalah 168. Nah, jadi kita cari satu persatu. Yang agak panjang itu mencari mian atau rata-rata. Oke,
Jadi kita hitung dulu dari yang pertama ya. Jangkauan itu biasanya kita tuliskan pakai J, kalau bahasa Indonesia ya, didapat dari nilai maksimum dikurang nilai minimum. Atau 172 karena maksimumnya 172, minimumnya 165. Jadi ini kalau kita kurangi adalah 7. Jadi yang pertama itu salah. Kedua juga salah. Nah, kalau misalkan seperti ini, sebenarnya kalian tidak perlu lanjut ke 34. Karena apa? Ada keterangan jawaban benar lebih dari satu. Otomatis pilihannya 3 dan 4. Itu kalau waktunya terpepet. Tapi kalau waktunya masih panjang, bolehlah dihitung. Ya, oke kita lanjut. Saya taruh di sini. Ya. Terus yang nomor 3, median. Median itu nilai tengah. Jadi kita cari dulu letak letak median. Dilihat datanya ada 11 orang, 11 pemain. Maka letak median itu n+1/2 atau 11+1/2 tidak lain adalah 12 bagi 2 adalah 6. Jadi terletak pada data ke-6. Median pada data ke-6. Ini data satu, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Berarti mediannya di sini. Benar kan? Oke, yang keempat itu adalah mean atau rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh data. Ya, dibagi dengan 11. Nah, jadi dijumlah terus semuanya nanti dibagi dengan 11. Dan ketemunya berapa? Ketemunya nanti adalah 168. Ini nanti kalian bisa apa? Menjumlahkan ya. Ya, jadi ini tadi agar cepat saya jumlahkan pakai kalkulator. Meskipun nanti ketika TKA kalian dilarang menggunakan perangkat elektronik dalam bentuk apapun. Oke, langsung saja kita lanjutkan di nomor 29.
Oke, nomor 29 silakan dicoba. Yuk, yang mana yuk? 29. 29. SMP Merdeka melakukan seleksi ekstrakurikuler Olimpiade Matematika. Seleksi diikuti oleh 100 siswa kelas 7, 8, dan 9. Rata-rata nilai hasil seleksi adalah 69 dengan rincian rata-rata nilai peserta perempuan 72 dan laki-laki 67. Berdasarkan informasi tersebut tepat atau tidak tepat. Oke, ya. Jadi dari sini nomor 29 itu peserta ada 100 siswa. Ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi dia tidak melihat apa itu kelas 7, 8, atau 9. Ya, yang ditanyakan adalah di sini menggunakan konsep rata-rata gabungan, di mana untuk rata-rata gabungan itu tidak lain adalah 69, rata-rata laki-laki adalah 72, rata-rata perempuan adalah terbalik ya. Untuk perempuan 72, untuk laki-laki 67. Untuk NP adalah banyak siswa perempuan, N laki itu banyak siswa laki-laki. Rata-rata gabungan itu bisa kita hitung dari X gabungan tidak lain adalah X bar perempuan dikali NP ditambah X bar laki-laki dikali N laki-laki dibagi dengan NP plus N laki-laki. Ya, dari sini bisa kita tulis bahwasanya 69 sama dengan 72 NP ditambah 67 N LK dibagi dengan NP plus N LK. Kita kalikan silang. Kalikan silang ya. Berarti 69 NP ditambah 69 NLK sama dengan 72 NP ditambah 67 NLK. NP dan LK kita satukan. NP-nya kita tarik ke kanan, LK-nya kita tarik ke kiri. Ya, otomatis dari sini 69 NLK dikurangi 67 NLK sama dengan 72 NP plus, kok plus, min 69 NP. Ini 2 LK,
NLK sama dengan 3 NP. Yang ditanyakan perempuan banding laki-laki. Berarti kita tarik ke bawah ya. Ini kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke bawah. Atau 2/3 sama dengan NP dibagi NLK. Atau NP dibanding NLK sama dengan 2/3. Jadi untuk jawaban yang pertama adalah tepat. Terus untuk jawaban yang kedua, banyak peserta perempuan adalah 50. Kita cek. Tadi perbandingannya perempuan 2, laki-lakinya 3. Berarti untuk yang kedua, NP tidak lain adalah 2 per jumlahnya 5 kali 100 karena banyak pesertanya adalah 100 ya. Coret-coret 20 berarti ketemu 40 sis. Wah, ini tidak tepat. Yang ketiga, NLK 100 dikurang 40 adalah 60 siswa. Jadi tepat. Ya, jawaban kalian benar. Oke, yang terakhir nomor 4. Sebelum kita lanjut ke soal tambahan yang sudah saya share di grup. Sebuah kotak berisi 6 spidol hitam, 5 spidol biru, dan 4 spidol merah. Ruslan mengambil satu spidol secara acak. Peluang yang diambil berwarna merah adalah tadi merah ada 4. Total ada 15. Jadi jawabannya 4/15. Ya, oke itu sudah. Oke, untuk yang soal ini saya simpan dulu ya. Untuk yang 30 soal pertama itu saya simpan dan share dulu, baru lanjut untuk yang tambahan. Silakan bisa di dibuka dulu soal-soalnya. Insya Allah 5 menit lagi kita mulai.
Oke. Terus soal tambahan sudah bisa dilihat di layar. Untuk yang pertama, silakan bisa kita cek. Perhatikan garis bilangan berikut. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, untuk yang pertama, selisih antara bilangan -6 dan 8 adalah 16. Jadi kalau selisih, untuk yang pertama ya, selisih itu kurangi yang besar dengan yang kecil. Berarti 8 dikurang min 6. Atau 8 plus 6 sama dengan 14. Yang pertama salah ya. Terus yang kedua, titik nol disebut titik yang memisahkan bilangan negatif dan bilangan positif, yaitu benar. Karena titik nol itu dia bernilai ya, dia bernilai bukan negatif tetapi juga bukan positif. Tetapi meskipun di beberapa sumber itu menyatakan bahwasanya nol termasuk bilangan eh, bilangan netral ya. Oke, yang nomor tiga, bilangan -2 berjarak 2 satuan dari titik nol. Jawabannya benar ya. Jadi jarak itu dihitung positif. Yang keempat, bilangan di sebelah kanan 4 bernilai lebih kecil dari 4. Ini salah. Harusnya lebih besar. Oke, nomor satu sudah kita coba nomor dua. Yuk, silakan. Oke, nomor dua, Hamidi dan Johan mendaki gunung dari pos pertama menuju pos kedua dengan berjalan naik sekitar 346. Mereka menuju pos ketiga sejauh 235. Dari pos ketiga menuju puncak gunung, mereka berjalan naik 687. Jadi diminta estimasi pembulatan ke ratusan terdekat. Ya, ratusan terdekat. Oke, kira-kira yang mana? Jadi, kalau kita tuliskan, jadi pos satu P1 ke P2 itu jaraknya 346. Terus pos 2 ke pos 3 itu karena turun ya. Yang pertama tadi kan naik. Terus yang kedua turun. Berarti dikurangi 235. Terus dari sini
naik lagi dari ini ke puncak itu naik 687. Jadi yang ditanyakan dengan menggunakan estimasi pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk yang pertama, ratusan terdekat 346. Nah, 46 ini kan kurang dari 50, berarti dia kita bulatkan ke 300. 35 ini juga kurang dari 50 ya. Berarti kita bulatkan dikurangi 200. Nah, 687 ini lebih dari 50, berarti kita tambah dengan 700. Ini 100 tambah 700 ketemu 800. Jadi jawabannya yang C. Oke, kalian semakin mahir untuk estimasi. Kalau begitu kita cek untuk yang nomor 3. Silakan dicoba nomor 3. Pak Tulus sebagai kepala rumah tangga, ya, ada yang jawab benar semua ya. Besar pembagiannya, kebutuhan pokok 5/12, transportasi 1/6, pendidikan 1/4. Gajinya 7.200.000. Kita kita hitung ya. Untuk yang pertama, kebutuhan pokok berarti 5/12 dikali 7.200.000. Coret-coret 6. Berarti ini 3 juta ya. Yang kedua ini benar ya. Terus setelah biaya kebutuhan pokok, kita hitung transportasi. Kita coret 12 berarti se berapa ini? 1.200.000 ya. Terus biaya pendidikan 1/4 dikali 7.200.000 ya. Ini 1.800.000. Berarti sisanya yaitu M. Kita kurangi ya. 7.200.000 dikurangi 3 juta adalah 4.200.000, dikurangi 1.200.000 adalah 3 juta, dikurangi 1.800.000 adalah 1.200.000. Jadi dana cadangan adalah 1.200.000. Nah, 1.200.000 tadi sudah ada yang hitung ya, sama dengan ini ya. Itu tidak lain adalah 1/6 bagian. Jadi benar semua. Apakah soal seperti ini mungkin? Nah, bisa jadi ini kurang opsi ya. Karena untuk pilihan ganda kompleks itu minimal ada 3 pernyataan. Sedangkan ini baru 2. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Silakan. Nomor 4 C. Kita cek ya. Faktorisasi prima bilangan M adalah 2/3 dikali 3/2 kali 7 ya.
2 pangkat 3 tidak lain adalah 8. 3 pangkat 2 adalah 9 kali 7. 8 kali 9 adalah 72. 72 kali 7 ya 504. Jadi jawabannya yang C. Karena yang ditanyakan M plus 10 adalah 514. Oke, lanjut yang nomor 5. Bentuk ekuivalen dengan 6 per akar 7 plus 2. Soal ini kalian harus mengalihkan dengan sekawan. Akar 7 plus 2 berarti sekawannya adalah akar 7 min 2. Jadi sekawan itu lawan dari yang sudah ada. Misalkan di sini akar A plus B, maka sekawannya akar A min B. Setelah ketemu seperti ini, tinggal diselesaikan ya. Untuk yang bawah, depan kali depan adalah 7. Akar 7 dikali akar 7 kan akar 49. Akar 49 adalah 7. 2 dikali minus 2 adalah minus 4. Yang atas 6 dikali akar 7 min 2. Dari sini bisa kita selesaikan bahwa 7 dikurang 4 adalah 3. Ya, bisa kita tuliskan 6 dikali akar 7 min 2 per 3. Coret-coret 2. Kita kalikan 2 akar 7 min 2 kali min 2 adalah min 4. Jadi jawabannya yang A. Oke, jawabannya benar ya. Kita lanjut di soal nomor 6. Yuk, silakan. Nomor 6. 3 siswa, yaitu Avian, Ivan, dan Evan, menabung di suatu bank dengan perbandingan 258. Jawabannya, oke. Ya, kita cek nomor 6. Nomor 6, jadi di sini hanya kita menggunakan perbandingan. Avian saya tulis dengan A, Ivan dengan I, Evan dengan E, 2:5:8. Setelah beberapa bulan, mereka menambah tabungan masing-masing 100.000. Kita cek ya, untuk Avian ditambah 100.000, terus Ivan juga ditambah 100.000, terus Evan juga ditambah 100.000. Ternyata jumlah tabungan Evan 2 kali tabungan Avian. Berarti Evan ditambah 100.000 tidak lain 2 kali Avian ditambah 100.000. Sudah bisa diselesaikan ya. E ditambah 100.000
sama dengan, ini kita kalikan ya, berarti 2A ditambah 200.000 ya. 100 ribunya kita pindah ke kanan, 2A-nya kita pindah ke kiri, 200 dikurangi 100 yaitu 100.000. Padahal di perbandingan awal disebutkan bahwa untuk Avi apa ini? Avian dan Evan itu perbandingannya 2 dengan 8 ya. Jadi Avian dengan Evan itu 2 banding 8. Sehingga dari sini nanti kita mix ya. Avian dibanding Evan sama dengan 2/8 atau Avian sama dengan Avian banding Evan sama dengan 1/4 atau Evan sama dengan 4 kali Avian. Inilah yang kita substitusikan ke sini. Sehingga bisa kita tuliskan adalah 4A dikurang 2A sama dengan 100.000. 2A sama dengan 100.000. A sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50.000. Yang ditanyakan apa? Ivan. Tadi untuk A kan 50.000 ya. Ivan, perbandingan A dibanding Ivan sama dengan 2/5. A-nya kita ganti 50.000. 50.000 per I sama dengan 2/5. Kita kalikan silang ya. I sama dengan 5 kali 50.000 dibagi 2 atau 250 bagi 2 adalah 125.000. Jadi jawabannya yang B. Tabungan Ivan mula. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk yang nomor 6 saya kira cukup. Sekarang kita coba di nomor 7. Ingat ketika TKA besok jangan lupa satu, jangan sampai terlambat karena maksimal kedatangan itu keterlambatan maksudnya ya itu 15 menit. Setelah 15 menit berarti bisa dipastikan kalian tidak bisa ngikut TKA. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya apapun yang kalian lakukan itu semuanya terekam CCTV. Jadi sebisa mungkin ya diusahakan tidak melakukan kecurangan. Nah, karena tujuan dari TKA itu adalah tidak lain memetakan terus eh, selain pemetaan kita, setelah itu kita juga tahu kemampuan kita. Dan yang terakhir bisa jadi tolak ukur sekolah kalian agar sekolahnya
bisa lebih maju dan sebagai bahan evaluasi. Oke, yang nomor 7 ya. Nomor 7, fungsi f memetakan x ke y dengan y sama dengan p. X plus Q dengan P, Q bilangan real. Jika X sama dengan 4, Y sama dengan min 3. Jika X sama dengan min 1, Y sama dengan 7. Oke, kita tulis ya. X sama dengan 4, Y sama dengan minus 3. X sama dengan 1, min 1, Y sama dengan 7. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Tadi ada keterangan ya, Y sama dengan PX plus Q. Dari sini bisa kita tuliskan Y sama dengan PX plus Q. Artinya apa? Masukkan ini ke sana ya. Y-nya diganti minus 3 sama dengan P kali 4 atau 4P plus Q. Ini yang pertama. Terus untuk yang kedua, sama caranya ya. 7 sama dengan X-nya diganti min 1, berarti min P plus Q. Ini untuk yang kedua. Dari 1 dan 2 kita eliminasi, sehingga kita dapatkan nilai P dan Q. Ya, langsung saja kita eliminasi. Kita eliminasi 4P plus Q sama dengan minus 3. Min P plus Q sama dengan 7. Kita kurangi agar Q-nya tereliminasi atau habis. 4P dikurangi min adalah 5P sama dengan min 3 dikurang 7 adalah min 10. P-nya ketemu min 10 per 5 sama dengan minus 2. Minus 2 kita masukkan ke sini ya. 7 plus 7 sama dengan min P atau min dalam kurung min 2 plus Q. 7 sama dengan 2 plus Q, maka Q sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5. P dan Q-nya sudah lengkap, maka kita kembalikan lagi. Y sama dengan PX plus Q. Ya, Y sama dengan P-nya min 2, berarti min 2X plus Q-nya adalah 5. Jadi jawabannya untuk yang pertama itu benar. Y-nya bisa ganti dengan fx ya. Terus untuk yang ketiga, P min Q itu hasilnya min 7. Apakah benar? Yang ketiga, saya kasih warna hijau. P min Q sama dengan min 2 dikurang 5 atau min 7. Itu juga benar. P lebih besar dari Q itu salah. Karena apa? P-nya minus 2, Q-nya 5. Terus yang terakhir, jika X sama dengan 1, Y sama dengan minus 7. Ini juga salah ya. Harusnya ketika X1, jawabannya min 2 plus 5 atau 3.
Ya, jadi harusnya ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Sehingga ini juga salah. Ya, mungkin itu merupakan soal terakhir yang kita bahas untuk malam ini. Dan untuk yang selebihnya nanti bisa kalian coba di rumah. Jawabannya bisa di-share. Nanti malam akan saya cek satu persatu terkait dengan soal nomor 8 sampai nomor 15. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sudah mau belajar bareng bersama saya, meskipun kita belajarnya lewat Zoom. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian, persiapan kalian dalam menghadapi TKA, dan harapan kami semuanya kalian diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan juga diberi nilai yang maksimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.